Lainnya saya langsung ke Pak Said dulu. Pak Said, Presiden kasih karpet merah kepada WNA jadi bos BUMN. Kelebihannya apa sih? Sepertinya Pak Prabowo memang sangat serius main BUMN. Sampai 2 kali melakukan revisi undang-undang kan dalam setahun. Dan saya menyatakan ini adalah istilah saya paket restorasi kerusakan BUMN. Itu puncaknya adalah mengizinkan WNA masuk dalam. Pakai restorasi yang dilakukan, pertama satu, mendirikan Danantara. 2, membubarkan Kementerian BUMN dan melengsarkan Erick Thohir. 3 adalah menghilangkan tantiem komisaris dan mengurangi tantiem direksi. Yang 4, mengangkat direksi-direksi yang sangat keras, timah, untuk melakukan perlawanan intervensi. Kemudian yang 5 adalah mengurangi tadi Dewan Komisaris. Yang 6 ini adalah puncaknya adalah mengizinkan WNA menjadi menjadi direksi BUMN. Itu puncaknya. Saya dari dulu menyatakan karena sebegini, Ibu. Apa sih kerusakan BUMN sekarang? Sudah menjadi partai politik. Itu. Jadi bukan parcok aja, partai BUMN itu sudah terjadi. Nah, ini mau diakhiri. Intervensi di BUMN hampir saya menyatakan 90% kerusakan BUMN karena intervensi. Nah, salah satu cara mengurangi intervensi adalah menempatkan orang asing, salah satu cara ke dalam. Saya dulu mengizinkan, malah di dalam saya ingin direksi BUMN itu yang nggak ngerti bahasa Indonesia lah. Supaya nggak dilobi oleh para pelobi-pelobi. Nah, pengalaman saya hampir semua kerugian BUMN, kerusakan BUMN, korupsi di BUMN terjadi karena tekanan politik. Dan tidak sedikit direksi BUMN itu tidak tahan politik. Tidak tahan kena. Jadi saya menganggap ini satu jalan untuk mengurangi intervensi. Dan kelihatannya Pak Prabowo betul-betul melakukan itu karena dia paham betul yang merusak BUMN itu adalah intervensi. Nah, tadi suara-suara itu oke saja, nanti diatur di Danantara gimana memitigasi risiko kalau ada risiko kegagalan ini. Tapi beginilah, korupsi BUMN sejak pemerintahan ini ada dilakukan oleh WNI kok. Nggak pernah WNA. Terus kita pernah punya pengalaman, Pak Harto aja yang kuat sekali saat itu, bea cukai tahun 85 sampai 95, karena sudah sangat rusak, itu diserahkan ke SGS Swiss. Ya siapa tahu ini jalan juga. Mau reintervensi katanya Pak Heri. Jadi kira-kira menurut Anda kalau WNA jadi bos BUMN, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Jadi persoalan tuh gini, Pak. WNA jadi pejabat di BUMN itu sudah sesuai dengan undang-undang. Dan ini mungkin menurut saya klimaks kemarahan Pak Prabowo, Presiden terhadap BUMN. Sebelumnya kan berapa kali beliau ngomong BUMN ini memble karena return on assetnya kecil. Kalau bisa nyumbang dong 800 triliun misalnya satu. BUMN ini banyak korupsi. BUMN ini ketiga rugi tapi bayar tantiem ke Dewan Komisaris. Komisarisnya kebanyakan. Akhirnya sekarang didorong terakhir asing yang masuk di situ. Persoalan pertanyaannya apakah ini membawa kebaikan atau tidak kebaikan. Yang saya khawatirkan adalah BUMN ini kan banyak misteri. Banyak misteri dan saya khawatir Presiden itu melihat semut di seberang lautan tapi gajah di pelupuk mata itu tak tampak. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena kita paham mereka ini seperti tadi disampaikan oleh Bang Saididu itu bahwa banyak sekali intervensi dan ini persoalannya iklim BUMN itu tidak sehat. Tidak sehat itu dimulai dari Danantara. Sebagai ibunya BUMN ini kan Danantara. Coba kita pikir gini. Sekarang dari regulator yang menjadi kepala BP BUMN, yang menjadi pengawas CEO Danantara, yang melaksanakan sebagai BUMN adalah CEO Danantara Asset Management, orangnya satu. Sebutin. Namanya Doni Oskaria. Nanti Pak Doni Oskaria sebagai kepala BP Danantara, dia akan marahin Doni Oskaria sebagai CEO Danantara karena membiarkan CEO Danantara Asset Management yang namanya Doni Oskaria juga telah melakukan sebuah kesalahan.
ini harus dimulai dari hulunya. Nah, itu dari hulunya sudah tidak benar menurut saya. Dan yang kedua menurut saya yang perlu jadi catatan, ketika WNA masuk, ini bukan persoalan orangnya. Saya khawatir prosedur yang ada di depan mata, yang dibuat regulasinya sudah ada. Nanti kita bisa tanya pada komisaris kita yang ada di sini, itu dilanggar. Pengangkatan direksi dan dewan komisaris itu setidak-tidaknya ada 2 komite yang dilewati. Komite talenta yang memang sudah terbentuk lama itu terkait dengan kewajiban talent pool. Kedua, komite seleksi. Komite seleksi ini yang melakukan fit and proper test kepada seluruh pejabat BUMN. Ketika semua ini sudah disetujui, maka akan dibawa ke namanya komite nominasi dan remunerasi yang ada di setiap perusahaan. Dalam hal ini misalnya Garuda misalnya gitu ya. Komite nominasi dan remunerasi ini akan mengusulkan kepada dewan komisaris dan direksi. Begitu disetujui, maka diserahkan kepada pemegang saham untuk disahkan pada RUPS. Itu yang saya ubah dulu. Karena kalau semua setan sudah bersatu, maka yang diusulkan adalah setan. Oke Pak, jadi jangan Bapak terlalu ini prosedur. Dulu Pak waktu saya masuk, itu yang boleh mengusulkan direksi adalah komisaris. Saya bilang, komisaris kalau dia setan, semua, maka diuruskan setan. Maka saya bikin aturan, semua eselon 1 harus mendaftar. Jadi jangan terpaku dengan aturan. Aturan itu Pak. Enggak, aturannya kalau setan pelaksana setan semua bukan soal itu. Aturan, aturan prosedur itu adalah tata kelola. Bukan aturan. Aturan. Saya membuat remunerasi itu tadi. Tapi saya nggak pernah mengizinkan bahwa komisaris punya kewenangan mengusulkan orang. Dia harus semua yang satu tingkat eselon di bawah direksi semua wajib ikut tes. Itu baru terbuka namanya. Makanya tadi saya bilang ada yang namanya komite seleksi. Iya, tapi komite seleksi disogok juga. Nah, itu lain soal. Nanti biar KPK yang jawab. Komite seleksi itu kan bisa dari internal, bisa birokrasi, ini regulasinya yang bicara. Kemudian bisa juga pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini mereka melakukan fit and proper test terhadap calon pejabat. Kalau mereka merasa bahwa A, B, C, D, setelah ada pilihan 5 orang, oke, ini semuanya ada satu yang paling tinggi nilainya, diajukan. Nah, diajukan itu karena sudah melalui proses seleksi. Kalau nanti internal, misalkan anggota komite nominasi dan remunerasi itu merasa tidak sreg, maka dia tidak akan ambil yang nomor 1, diambil yang nomor 2 atau nomor 3. Siapa tahu dia dapat masukan yang baru. Ini diajukan lagi ke dewan komisaris. Dewan komisaris mengajukan ke pemegang saham, kata pemegang saham, oh bukan nomor 1 sampai 4 yang bagus ini. Yang nomor 5 saya angkat. Tapi juga sudah lulus fit and proper testnya. Nah artinya semakin banyak tempat kayak begitu, itu akan semakin objektif. Ketimbang yang memutuskan ada dalam satu kolam. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan lagi. Saya mau panggil dulu ada Refli Harun, pakar hukum tata negara, mantan komisaris BUMN. Sini, hari ini satu blok. Satu Ya, frekuensi satu sama Freddy dan Mike. Suka bang ini lihat aku. Itulah. Aku lupa, sebelah sana kan. Nah, tumben saya berhadapan sama saya. Cocok udah. Cocok. Kita pulang bang. Ya, macam baik. Saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, tadi kita lihat ada perdebatan di sini. Menurut Anda sendiri, lebih banyak untungnya atau ruginya? Kalau tadi kan ini concernnya soal intervensi selama ini sudah merajalela. Apakah kalau WNI masuk, itu sudah menjamin tidak akan ada intervensi yang mengatur-ngatur WNA? Jadi gini, kalau itu perdebatannya antara pandangan atau paradigma profesionalisme yang ditemukan oleh Pak Said. Kemudian satu lagi dari pandangan nasionalisme. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat dari sisi cost and benefitnya, tentu kalau hitung-hitung tetap saja yang paling banyak benefitnya yang nasionalisme. Sebentar Pak, saya tidak setuju Bapak mempertentangkan profesionalisme dan nasionalisme. Saya nggak setuju. Tidak semua orang profesional tidak nasionalis, itu salah. Oke Pak? Iya, tapi pengertian... Bapak mempertentangkan seakan-akan orang profesional nggak nasionalis, itu salah. Gitu loh. Betul, seperti itu akan tetapi Pak, yang jelas profesionalisme yang ditekankan di sini kan, yang dicarikan persoalan adalah supaya BUMN itu maju, produktif, BUMN itu punya talenta yang bagus, bla 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 sekarang. Oh internasional kan? Internasional lah istilah seperti itu, global. Alasan kan seperti itu. Tetapi kan nasionalisme kan juga harus dipandang sebagai sesuatu yang lebih unggul juga, ada prioritas di situ. Apa artinya bahwa kita punya talenta yang lebih baik daripada ini.
Karena apa? Political appointment itu tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat manakala kemudian segala aturan yang disampaikan tadi tidak dijalankan secara tepat. Itu persoalannya. Kemudian yang kedua bahwa ada persoalan di dalam profesionalisme, memang mereka korupsi lah, macam-macam segala merit sistemnya tidak jalan, kemudian pelanggaran tentang kewenangan, belum lagi sampai ke atasnya lagi ada persoalan di pengelolaan karena bertentangan dengan undang-undang. Tetapi publik pun melihat sebenarnya apa sih manfaat untuk publik? Kan nggak ada. Kalau kita membayangkan WNA orang asing kan selalu bayangan kita 80 tahun yang lalu Indonesia masih merdeka. Merdeka kita berlawanan dengan orang asing kan gitu. Nah sekarang kita berhadapan lagi persoalan lagi dengan orang asing itu. Itu kan pemahaman di publik juga ada seperti itu. Meskipun tentu ini kita bantah dalam konteks yang lebih luas. Sekarang kan kondisi global, sudah masyarakat society 5.0 yang sudah namanya serba digital, serba namanya media sosial dan sebagainya. Tetapi kan persoalan pandangan mengenai nasionalisme kan tetap harus menjadi prioritas dong. Ini masalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Iya. Kedaulatan negara, Bang Freddy. Kalau misalnya orang asing masuk, bagaimana menjamin kerahasiaan negara tidak bocor dibawa oleh WNA? WNA loh ini. Ya, jadi kalau kita bicara konteks Garuda ini kan kita melihat bukan hanya sekedar maskapai ya, tapi juga Garuda ini simbol kebanggaan bangsa kita. Ya, jadi memang ketika ada WNA menjadi direksi Garuda, wajar memang publik bereaksi, wajar publik bertanya, emang nggak ada, emang iya yang nggak ada dari seluruh bangsa Indonesia ini yang layak menjadi direksi Garuda. Tapi kalau kita mau jujur ya melihat secara rasional ya, ini Garuda ini baru saja keluar dari krisis keuangan ya terbesar sepanjang sejarahnya. Ya kondisi Garuda, utangnya yang begitu luar biasa ya, kemudian hampir saja dinyatakan pilot, terpuruk. Jadi melihat ini tentunya kita harus melihat apa sih yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh tadi Danantara, BP BUMN untuk mengatasi situasi ini. Ya, ini seperti Bang Said tadi katakan, ini kan sudah berlarut-larut. Nah, yang menurut saya yang dilakukan oleh BP Danantara, BP BUMN Danantara juga yang mengangkat WNA ini merupakan solusi ya dari permasalahan yang sudah berlarut-larut ini, dari permasalahan keuangan Garuda yang tidak pernah selesai ini. Maksudnya WNI nggak sanggup memperbaiki kinerja keuangan dari Garuda, WNA-nya bisa benerin? Faktanya per hari ini tidak selesai itu barang itu, Garuda itu. Faktanya hari ini Garuda itu nggak beres-beres. Maka BP BUMN mencari figur yang ya berpengalaman global, khususnya dalam sistem restrukturisasi maskapai, ya, yang bisa memperbaiki kinerja, ya bisa memperbaiki keuangan, bisa menghidupkan mesin yang sudah nyaris mati itu. Inilah yang dicari oleh BP BUMN. Nah, menjawab tadi apa yang menjaga kerahasiaan, tentu itu kan harus standar lah, itu administrasi, tentu ada perjanjian kerahasiaan yang harus ditandatangani oleh WNA tersebut ya. Memang ya udah pasti tidak bisa melanggar hukum, izin kerjanya juga jelas, ada perjanjian rahasia yang harus menyimpan, tidak boleh. Nah, kemudian yang paling penting bahwa di rootnya itu kan warga negara Indonesia, nasionalisnya nggak usah dipertanyakan itu, Pak Glenn itu, beliau tentara. Ya jadi menurut saya dua WNA ini, ya ini menurut saya supporting. Ya, supporting untuk hal-hal memang yang membawa Garuda ini berhasil terbang kembali. Oke, baik. Saya Bang Refli, WNA masuk jajaran direksi BUMN. Jadi solusi bisa memperbaiki tata kelola yang amburadul di BUMN selama ini atau enggak menurut Anda? Itu langsung ditodong saya ngomong begitu. Karena begini, saya menganggap ada hal yang belum selesai di BUMN ini. Apa itu?
paradigma BUMN. Jadi BUMN itu sebenarnya apa sih? Ada kesan dia seperti alat mesin uang ya, menghasilkan perekonomian dan lain sebagainya. Padahal saya pernah menulis tentang BUMN ya, BUMN dalam pandangan hukum tata negara. Saya mengatakan bahwa kan BUMN ini sebenarnya kan satu dari 3 pilar perekonomian. Iya. BUMN, swasta dan koperasi. Koperasinya hampir mati. Nah, dia adalah pengejawantahan dari sila kelima keadilan sosial dan kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kita lihat sebenarnya apa sih tujuan BUMN? Maka dia menjadi bagian dari amanat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Kemudian juga agar kita kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia dan lain sebagainya. Nah, itu paradigma yang menurut saya sudah lepas, nggak dipegang lagi. Maka saya sebenarnya agak senang ketika Prabowo kemudian mau mengenforce lagi pasal 33, tetapi directionnya saya menganggap agak beda ya. Direction urusan BUMN-nya agak kapitalistik, ya kan? Mungkin karena ada daya saing global. Tetapi kemudian cara pandang dia, cara berpikir dia, karena dia orang PSI kan dulunya, partai sosialis bukan partai yang PSI yang baru ini, maka dia agak berbeda gitu. Makanya itu kan Hatta yang agak sosialis. Nah, karena itu saya kira selesaikan dulu peran BUMN. Saya tidak membedakan BUMN itu BUMN yang untung, BUMN yang kemudian mengerjakan tugas-tugas sosial dan lain sebagainya. Tetapi kita harus selesaikan sebenarnya peran BUMN dalam ranah ketatanegaraan kita itu apa? Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang korupsi di BUMN lalu kemudian jawabannya orang asing, maka saya selalu menganggap korupsi BUMN itu kan urusan pemerintah. Kekuasaanlah yang menyebabkan BUMN terjadi korupsi di BUMN. Itu kan hulunya sebenarnya. Jadi Erick Thohir dan lain sebagainya itu hilir. Karena itu pertama, komitmen pertama adalah Prabowo. Ya, Prabowo Subianto, apakah dia bisa membebaskan BUMN dari tunggangan-tunggangan politik? Nah itu tahan Bang, nanti dijawab lebih jauh lagi. Saudara, apakah paradigma BUMN laiknya sekarang ini kerakyatan atau kapitalis? Nanti kita akan bahas, usai jeda tetap di Bola Liar.